Istighfar Gusti Allah kok dibatasi loh. Apa itu hadis? Bukan, itu kesepakatan. Salawatullah alaika Usluk saliku batinuka, perintah luar biasanya gagrag. Dulu zaman para wali 9, kita sekali berbicara wali Sangha itu berbicara tentang songo, tentang 9. Sunan Ampel itu sesungguhnya ada 3 Sunan Ampel, Ampel 1, Ampel 2, Ampel 3, Sunan Bonang 1, 2, kemudian Sunan Giri 1, 2, Makdum Ibrahim, kemudian Fatahillah dan seterusnya. Kan banyak orang kapusan itu kalau ke makom-makom. Dulu di zaman saat itu, ini dari guru-guru, bahwa banyak para wali itu sesungguhnya makomnya berada di Jabalukat, di daerah atas angin. Itu sebuah kerajaan saat itu. Dulu atas angin itu diambil dari prototip, membuat satu prototip Atlantis pertama jauh sebelum Nabi Adam, Atlantis kedua sebelum Nabi Adam, Atlantis ketiga itu adalah di zaman Nabi Nuh kedua. Kemudian pada saat para wali 9 ada satu fenomena didhawuhi gurunya untuk menjaga akan adanya perkembangan tauhid di akhir zaman, maka membuat gagrag yang dimulai dari Ramayana dan Bharatayuddha yang tertulis dalam satu pemeo di legenda pewayangan. Yang di dalam Ramayana itu perjalanannya Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, kemudian ke Bharata Nabi Ibrahim, setelahnya sampai Nabi Muhammad. Pada saat ideologi Pancasila yang dikaitkan dengan Pendowo, yang pertama tentang sahadat maka disebut dengan Puntadewa, kemudian Bratasena itu adalah sang wenang membawa risalah, kemudian sang Gatotkaca sebagai pemersatu, sang Nakula itu adalah pelaku manajemen dan penata, kemudian yang kelima Sadiwa itu adalah sang penjaga gudang, yang maknanya sesungguhnya menjadi satu dalam satu kesatuan utuh, sehingga memunculkan program-program Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur itu adalah di Nakula Sadiwa. Maka pada saat Sang Brata keinginan kuat berproses kembali kepada Sena untuk pengetahuan tentang Tuhan, maka itu hanya bisa terjadi jika rantai itu dipegang, rantai marantai tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Pak Karno sudah memberikan sinyal bahwa konsep tentang Pancasila dan konstitusi itu adalah dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Di awalnya dalam pencarian siapa yang dapat menjabarkan ini, tapi pada saat seandainya sudah ketemu pun ternyata kan juga menolak. Sebagai contoh kan begitu, walaupun mungkin fotonya juga sangat jelas. Itu kan fakta. Jadi pada saat lari apa toh bulunya berjumlah 17, bulu Ar-Rahman
bulu bismi. Pada saat kita mengatakan bismi, milikilah sebuah sayap dalam menjalani kehidupan ini, bahwa sadar bersama dengan isim. Kalimat bismi itu berarti ada utusan. Bismillah bersama dengan sang isim yang punya nama Allah. Maka kamu akan mengetahui kelengkapan sayap malaikat Mikail, Rahman dan Rahim. Ini dijabarkan bla-bla sekilas. Usluk saliku batinuka, itulah bintang, itulah najmun yang akan menjadikan seseorang itu mengetahui arah tujuan hidup untuk apa. Batinnya itu mengetahui posisi la ilaha di dunia ini, bersungguh-sungguh kita jalani dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Tapi yang ditetapkan adalah ilallah, hanya keberadaan dia, la ilaha illallah. Maka siruma aman sola, rasa yang akan menyatu kepada Tuhannya. Mereka inilah yang lillah, segala sesuatunya akan kembali kepada Allah, untuk Allah, dari Allah, sehingga menjadi faiz, menjadi sebuah keberuntungan. Lakot manallah, beruntungnya manusia yang paling hebat. Ifba'atha, saat bertatap muka dengan Rasul meminta ilmu, maka kehidupan yang dihadapi ayat-ayat itu menjadi nyata, tidak menjadi ayat-ayat teks dan konsep. Attakhadullah robbah, maka berada dalam sistemnya Tuhan, mengenal Allah dan mengenal yang punya nama Allah. Ala mantaba, maka seseorang ini dikatakan walau tampak di dunia, tapi dia kembali kepada Tuhannya. Maka ing atase wong kang tobat, orang-orang yang memberdayakan diri sadar sebagai hamba, maka membuat lakon untuk berproses kembali kepada Allah. Man mata ro'a dzunubah, maka kehidupannya akan menjadi ihsan, yang dilihat hanya ke dirinya Tuhan. Di semua aktivitasnya adalah Tuhan, bukan materialnya, bukan jasadnya, bukan lahirnya, bukan nafsu dunianya. Dzunubati dinu ya kebilu yadah, maka cakupan kekuasaan kehidupnya akan dijamin oleh Allah. Percayakan kepada Allah. Qalbi bil qouli tsabit, maka lesan yang terucap akan menetapkan keberadaan dia, mengembangkan barokah rahmat fadlnya Allah. Itu kalau di seluku-seluku batok dulu itu luar biasa, diwujudkan dalam bentuk satu lelagon ya. Sunan Giri yang menetapkan ini disohehke, iki entuk dilagoni, ini boleh dilakukan, ini boleh gerakan ini dijalankan, itu Sunan Giri. Maka ada disebut Giri Noto, tapi gurunya berada di Gujarat. Gurunya di Gujarat mulai dari Syekh Al-Maghrib Muhammad Maghribi, kemudian Syekh Al-Arif Abdullah Asyator, Syekh Muhammad Arif, inilah yang disebut dengan Jalaluddin Akbar, garwane Ratu Jorda. Sehingga kalau Ratu Jorda dikatakan sebagai Hindu, sebenarnya enggak. Jorda itu dia adalah istrinya Syekh Jalaluddin Akbar. Diabaikan jarak dimunculkan tauhid. Jadi kalau Nabi Adam ke Nabi Idris ke Nabi Nuh ke Nabi Hud ke Nabi Soleh dan seterusnya, itu kita sering mengira pelajaran yang kita terima ini kan muncul, kemudian sama Gusti Allah dihilangkan lagi, kemudian muncul lagi, dihilangkan lagi, kan begitu.
Selama ini Nabi Isa muncul, setelah itu berarti nggak ada Rasul lagi. Apa-apaan tuh? Gitu. Memang kemunculannya itu adalah bisa jadi satu kurun waktu, bisa jadi beberapa periode, begitu ya. Nabi Adam sampai 1000 tahun lebih, Nabi Idris 850 tahun. Katakanlah demikian ya. Kemudian Nabi Muhammad 23 tahun. Jarak terpanjangnya antar yang dimunculkan tauhid itu muncul itu Nabi Adam ke Nabi Idris itu 1300 tahun, 1200 tahun, 1225 tahun. Kemudian jarak terpendek mungkin bisa jadi nyambung, itu kan Nabi Daud ke Nabi Sulaiman, kan ketepatan kan putrane. Kemudian jarak yang Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun itu sudah paling hebat, terjadi perang selama 26 kali perang, walaupun yang akhirnya benar-benar perang itu ada 19 kali. Kemudian jarak Nabi Muhammad setelah ini fitnah hebat sehingga tauhid benar-benar bersembunyi, tidak pernah menampak ke permukaan karena manusia pertama, kenapa enggak nampak? Manusia tidak butuh, cukup dengan ganjaran sudah cukup dan seterusnya, tidak perlu tauhid, tidak perlu mengenal Tuhan, sehingga mengenal Tuhan cukup dengan sifatnya dihafal. Wujud kita mbakok kan itu. Kemudian ini dihafal, sudah dianggap bertauhid kan gitu ya. Kemudian merumuskan sifat-sifat Tuhan, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil gitu. Jadi itu seandainya mungkin seandainya kita membuat ilustrasi untuk memberikan pemahaman, itu pas manusia gawe kesepakatan merumuskan itu Gusti Allah, mungkin malaikatnya itu domblong kira-kira. Ki piye iki menungso Gusti Allah dibatasi sifatnya. Jadi Tuhan itu punya sifat 20 sifat wajib. Di luar itu gak entuk 21 gak entuk. Jadi Tuhan itu punya sifat hanya 20. Jangan di luar itu kan gitu. Enggak boleh. Jadi Tuhan itu sifatnya itu Asmaul Husna, nama-nama baik 99 nama. Jadi di luar itu enggak boleh. Jadi Alhamid Maha Kaya. Jadi Tuhan tuh maha sakarepe dhewe itu gak entuk, itu enggak ada kan gitu. Padahal Tuhan sakarepe dhewe. Piye lho, wani-wani ini lho awakmu ki. Tuhan kamu batasi sifatnya lho. Bukan iwates, kamu batasi sifatnya Tuhan itu 20. Wes. Sampai digawe soal. Berapa jumlah sifat-sifat Tuhan? Sifatnya menungso akeh bianget. Sifatmu ini dihitung akeh bianget. Roh wong wedok mak piye, roh wong ayu piye, roh wong elek piye, sifatnya akeh bianget. Mesem lili. Kan gitu ta? Lah ya sifatnya piye? Mlilian kan gitu. Sifatnya piye? Turuan gitu. Sifat kok Gusti Allah kok dibatasi loh. Apa itu hadis? Bukan, itu kesepakatan. Aja nesu loh ya. Makanya pada saat kekosongan batin tata kelola kehidupan itu berada di wilayah fasya wal mungkar, hilangnya akal rasional
yang menuju iman dan perilaku-perilaku yang tidak kenal apa toh jadi dikatakan fasya, perilaku-perilaku katakanlah ma'ruf itu berkata dengan fasa itu masalah, mohon maaf, masalah kenal. Kalau mungkar itu perihal tidak rasional. Jadi pada saat perilaku-perilaku fasya wal mungkar telah merajalela, itu akan terjadi perilaku itu karena itu kan perilaku kenal. Pokoknya awak dikenal nggak kenal ya kita senyum, itu berarti perilaku ma'ruf. Kebalikannya ya mencop. Kowe iki nek pengen solusi termudah sebenarnya awalnya itu mesem. Nggih. Bu, Mbak, Mbok, Mas, biasakan assalamualaikum mesem, itu bukan jargon, itu mosok mesem menjaluk diiming-iming pahala sih. Banget temen to kowe iki. Nek mesem entuk widodari 7, mosok mesem ngenteni ndelok hadis golek pahala gitu. Jadi mesem itu sesungguhnya memiliki dampak penyembuhan yang sangat baik, kepribadian, mental, umur, penyakit. Kalau punya penyakit gula biasakan mesem, jajalan. Ada yang punya penyakit gula di sini? Ada? Enek? Ada enggak yang punya penyakit gula? Diabetes. Seandainya ada atau mungkin tanda-tanda ke sana, nurun kini gampang, mesem. Kamu membuat schedule mesem. Itu. Kamu schedule mesem 1 jam 2 kali. Mesem, kamu harus mesem burung ya kan gitu. Jadi kalau kena tidur berarti kamu akan mesem kurang lebih 32 kali. Mesem. Kalau kamu hatimu sedih, kamu coba buat mesem, hati kamu hilang rasa sedih itu. Tapi kalau hati kamu itu seneng, kemudian kamu ingin sedih, jangan pernah mesem. Coba kamu angkat tidak imbang antara lambi kiri dan kanan, gak imbang, namanya apa? Melerok, apa namanya? Mencep. Bahasa Indonesianya apa? Cemberut. Itu kan itu membawa situasi batin ini juga sumpek. Jadi orang itu gampang mesem, senyum, ketawa kecil. Tapi aja kebablasan nek dikira wong edan. Senyum. Pada saat perilaku-perilaku fasya wal mungkar merajalela ditandai dengan orang mudah panas hati, orang mudah prasangka, orang itu mudah sekali don ya prasangka don, orang mudah sekali menilai orang lain, kelompok lain, membuat rapot menilai saudaranya. Saudaranya nggak bisa paham, nggak ngerti, merasa paling ngerti, gampang menilai. Membuli. Saat kebiasaan-kebiasaan hati yang kosong akibat berfasik dan munafik bahkan kafir ini melanda dalam sebuah kehidupan, dan pada saat sudah saatnya ja'al haq, kebenaran akhlak ditampakkan dan tenggelamnya kebatilan itu mulai ditenggelamkan, ada satu ciri sebagai menuju sunatul awalin. Jika ciri ini telah ada, maka sudah seharusnya Anda, kita ini waspada, bukan berarti skeptis, bukan. Waspada ini berarti gegek ini seperti yang diperlakukan di masa orang-orang yang lalu yang telah
menentang para rasul, ajaran-ajaran para rasul di masa lalu. Kalau ini iya berarti kita akan menuju kegoncangan besar. Jadi nggak perlu ngeramal, dari tanda ini kan bisa dibaca Iqra. Saat kul huwal qadiru ala ya ba'atha, saat dibangkitkan dimunculkan alaikum adzabam min fauqikum, saat adanya bencana adzaban man fauqikum, di atas kamu adanya azab, adanya bencana yang datang dari atas kamu yang berupa puting beliung, kemudian kabut, angin topan badai, hujan salah musim atau anomali musim, munculnya lumpur, gas, air panas yang tidak diharapkan, penyakit-penyakit dan hama tanaman. Itu yang pertama ciri. Ini ada enggak sekarang? Kemudian yang kedua, adzabu min tahta arjulikum, dan didatangkan azab yang datang dari bawah kamu yang berupa gempa, lindu, longsor, rob, yang mungkin pinggir pantai, rob, air yang naik, kemudian munculnya lumpur. Oh tadi saya salah baca ya. Yang dari langit itu masuk gunung meletus. Kemudian azab ini sudah ada apa belum? Adzabu yal bisakum syiaan. Saat ada satu situasi di dalam sebuah komunitas itu telah berada dalam fanatik, ego, kaku, beku, dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar dalam kehidupan syariatnya. Karena kalau kita beragamanya itu benar, kita tidak akan bersinggungan, berkoneksi, itu tidak akan melihat agamanya. Kita berbicara tentang kebenaran iya, tapi fakta kehidupan sosial kita itu harus berbaik kepada siapapun. Walaupun seandainya kita tahu oh dia nanti nggak akan masuk surga pamannya, tidak perlu kita menjatuhkan, mengolok, kemudian secara subjek, kemudian kita mengkafirkan, enggak.